Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 7 dari buku Kurikulum Merdeka di Chapter 4, My School Activities, di Unit 2, My Online Class, di Section 4, halaman 178 sampai dengan 179. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Yuk kita bahas section 4. In online learning, sometimes our teacher requests us to do something. Di pembelajaran online, terkadang guru kita meminta kita untuk melakukan sesuatu. For example, turn off the microphone. Contohnya, matikan mikrofon, lalu switch on the camera, nyalakan kamera, atau or be quiet atau jangan berisik ya. The teacher might say, guru kita mungkin akan bilang, could you bla 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 ya. Ini artinya permintaan atau request yang sopan. Bisakah kamu? Or could you please? Ya, ini juga bisakah kamu, tapi lebih sopan karena ada please-nya. Bisakah kamu tolong gitu ya. At the beginning of his or her request, ya. Sometimes you will hear another expression that is can you or can you please. Jadi bisa could atau can. Now read the table below to know more about the expression. Nah, kita akan membaca tabel ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ekspresi tersebut. Sekarang, kita lihat yang pertama, ekspresi could you dan could you please. Nah, function atau fungsinya, it expresses politeness in a formal situation, like in the classroom situation. Ini mengekspresikan kesopanan dalam kondisi atau dalam situasi formal, seperti di kelas, di situasi kelas. Nah, contohnya, could you turn off the microphone? Could you turn off the microphone? Bisakah kamu mematikan mikrofonnya? Could you switch on the camera? Bisakah kamu switch on itu menyalakan kameranya? Could you be quiet please? Could you be quiet please? Bisakah kalian jangan berisik ya? Tolong jangan berisik seperti itu. Nah, ini yang polite atau formal situation. Atau bisa juga kita pakai can you atau can you please. The expression is usually used in informal situations. Jadi ekspresi ini biasanya digunakan dalam situasi yang tidak formal or more casual interactions with friends atau interaksi yang santai ya atau casual dengan teman kita. Contohnya, can you give me some tips? Can you give me some tips? Bisakah kamu memberiku beberapa tips? Lalu, can you call me back later? Bisakah kamu menelpon aku lagi nanti? Can you tell me again about our online learning schedule tomorrow? Bisakah kamu memberitahuku lagi tentang jadwal kelas online kita besok? Nah, itu ya contohnya. Sekarang, put the words in each number to correct order into the correct order to make requests. Buatlah kata-kata ini dari masing-masing nomor menjadi urutan yang benar, correct order, to make requests, untuk membuat permintaan. Ya, number 1 has been done for you. Nomor 1 sudah dilakukan untuk kalian. Nah, di sini ada send, link, can, the, you. Ya, kita bisa mulai dari can. Ya, can you send the link? Ya, can you send the link? Bisakah kamu mengirimkan linknya? Sekarang kita bisa mulai dari can atau could ya. Nah, yang ini kebetulan could, jadi kita bisa mulai dari could. Kemudian could you turn on the, baru ini, microphone, terus tanda tanya, ya. Number 3, can I read your
text. Ya, bisakah aku membaca bacaanmu? Tanda tanya. Nah, yang ini could. Could you? Nah, could you write the answer? Could you write the answer in? Oh, ini bukan the. Ini your. Ya. Could you write your answer in the chat box? Ya. Oke, tanda tanya. Lalu ini can. Can you share? Ya, jadi can you, lalu ini kata kerjanya apa? Share. Apa yang di-share? Yang di-share adalah the picture. The picture. Terus habis itu di mana nge-share-nya? Di grup kita, in our group. In our group. Tanda tanya. Oke, kemudian write a request for each situation. Buatlah sebuah request untuk masing-masing situasi. Use the underlined phrases. Gunakan frasa yang digarisbawahi. Change the pronouns if necessary. Gantilah kata ganti orangnya ya jika diperlukan. Number 1 has been done for you. Nomor 1 sudah dilakukan untuk kamu. Jadi untuk contoh ya. Number 1, you ask your friend to send an infographic file. Kamu bertanya kepada temanmu untuk mengirimkan file infografik. Nah, your request, jadi kamu memintanya seperti ini. Can you send an infographic file? Can you send an infographic file? Bisakah kamu mengirimkan file infografik? Sekarang, you request your classmate to send a copy of the class schedule to you. Kamu meminta teman kelasmu untuk mengirimkan salinan dari jadwal kelas untukmu. Nah, ini kita bisa gunakan karena teman ya, jadi bisa pakai can. Can you send me a copy of the class schedule? Ya. Kemudian you ask a friend to unmute his microphone. Kamu bertanya kepada temanmu untuk untuk menyalakan mikrofonnya. Ya. Nah, mungkin kalaupun ini teman karena ini di mikrofon mungkin sedang online learning, jadi kita harus formal ya. Jadi kita bisa pakai could you unmute your microphone? Tanda tanya. Lalu yang situasi keempat, you request your teacher to help you how to do the homework. Kamu meminta kepada gurumu untuk membantu kamu bagaimana cara melakukan PR-nya. Your request. Jadi kita bisa gunakan could karena ini untuk guru ya. Could you help me ya how to do the homework. Nah, tanda tanya. Kita boleh tambahin please ya. Nah, tanda tanyanya di sini. You ask your classmate to reply to your chat quickly. Kamu meminta teman sekelasmu untuk membalas chat kamu dengan secepatnya. Kita bisa bilang, can you reply to my chat? Nah, ini pronounnya berganti ya. Di sini your chat, ini jadi my chat karena ini yang kita omongin, yang kita ucapkan. Quickly. Oke, tanda tanya. Oke, section 4 sudah selesai ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat.
Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.